Heho Pop gengs. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur kembali viral karena video curhatnya yang mencak-mencak, bahkan hingga mendobrak meja akibat tuduhan penipuan yang dilayangkan kepadanya. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain pesantren. Bisa! Karena kerap kali diposisikan sebagai tokoh agama, tuduhan penipuan ini dianggap serius dan sensitif. Tuduhan penipuan kepada tokoh agama tidak hanya terjadi di sini saja. Di India juga pernah ada kejadian mirip. Namun, apakah kabar penipuan ini benar atau hanya hoax semata? Mari kita bongkar bersama di DP Fact kali ini, mengupas tentang orang-orang sakti yang pernah viral. Mari kita mulai dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang biksu Buddha yang tampak duduk tenang di tengah minyak mendidih di atas kuali yang dipanaskan menggunakan api membara di bawahnya. Kesaktian seorang biksu memang tidak lagi diragukan berkat jimat dan meditasi yang sering mereka lakukan seumur hidup. Namun, apakah ini hoax atau fakta? Video ini ternyata adalah hoax. Benar bahwa banyak warga yang datang meminta jimat keberuntungan kepada sang biksu dengan menyerahkan barang tertentunya untuk disentuh oleh sang biksu. Peristiwa ini terjadi di tahun 2015 lalu di Thailand. Dan ternyata ia bukanlah biksu asli, hanya pedagang jimat berkedok biksu Buddha. Selain itu, seorang dosen di Chulalongkorn University, Jesada Denduang Boripant, membagikan pengalamannya melalui Facebook. Ia bersaksi saat melihat secara langsung pertunjukan ini. Ia mengatakan minyak di kuali itu tidak benar-benar mendidih. Untuk mengetahuinya, seseorang harus mengecek secara langsung temperatur minyak saat biksu palsu ini masih duduk di dalam kuali. Selain itu, ia menganggap bahwa bentuk kuali wajan besar itu memiliki bentuk yang aneh, seakan dibuat khusus dengan 2 lapisan untuk menahan panas. Lihat jarak duduk sang biksu palsu ini dengan cekungan wajan yang cukup berjarak. Bagi orang yang jeli, pasti tak akan tertipu dengan ilusi semacam ini. Berikutnya, ada sebuah video yang memperlihatkan seorang buta yang mengaku mampu bersepeda, bahkan mengaku bisa mendaki gunung. Ia disebut-sebut mampu mengenali apa yang ada di depannya hanya dengan menggunakan suara. Terdengar sangat sakti, tapi apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini fakta. Pria ini adalah Daniel Kiss yang menjadi tunanetra sejak usia 15 tahun. Daniel dikenal sebagai ahli echolocation untuk manusia. Echolocation atau ekolokasi adalah sebuah teknik yang digunakan kelelawar dan lumba-lumba untuk melihat dan melakukan navigasi. Banyak yang mengatakan bahwa Daniel adalah tunanetra sakti yang memiliki keistimewaan. Sebab sejak usia 15 tahun, ia sudah menjadi seorang tunanetra yang bisa melakukan pekerjaan seperti orang dengan penglihatan sempurna. Mulai dari belajar memasak, bepergian, mendaki, mengerjakan tugas, serta menjalani hidup mereka secara lebih mandiri. Namun faktanya, Daniel hanya menyembunyikan lidahnya dan menghasilkan suara klik untuk mengukur jarak benda-benda di sekitarnya. Gelombang suara dan pantulan dari suara klik itulah yang membuatnya bisa menentukan benda-benda di sekitarnya. Dengan kemampuan seperti inilah, kelelawar, paus, dan lumba-lumba bisa mendeteksi jarak, objek, dan mengenali fisik di sekitarnya. Ia tidak mengaku sebagai orang yang istimewa, karena menurutnya orang-orang tunanetra sebenarnya sudah banyak yang melakukan ekolokasi, tapi tetap saja menakjubkan dan bikin kagum. Tak kalah bikin kagum video lama yang memperlihatkan seorang pria dengan berani menantang meriam menyemburkan peluru ke arah perutnya dengan jarak yang cukup dekat ini. Banyak yang bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar sakti atau jangan-jangan ini hanya editan. Jadi, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini lagi-lagi adalah fakta. Pria bernama Frank Richards ini memang bisa menangkap peluru meriam seberat 47 kg yang menembaki perutnya. Berkat atraksi itu, ia pun dikenal dengan julukan Frank Cannonball Richards.
Ia adalah seorang pemain pertunjukan karnaval yang lahir pada tahun 1887. Dalam setiap aksi pertunjukannya, ia selalu melibatkan pukulan berat ke perutnya dan membuat banyak orang berdecak kagum. Ia bahkan membiarkan juara kelas berat, Jack Dempsey, untuk memukul perutnya, dan ia masih mampu menahannya. Sebelum ia menjadi pemain pertunjukan karnaval, Frank ternyata pernah bertugas pada Perang Dunia Pertama. Mungkin dari sinilah ia terlatih menjadi kuat secara fisik, terutama pada bagian perut. Setelah itu, ia pun mulai terbiasa membiarkan orang memukulnya di bagian perut untuk menghibur yang lain. Dilaporkan, total pukulan yang pernah ia terima mencapai 75 kali. Kemudian ia mengembangkan kekuatannya dengan membiarkan orang-orang melompat ke perutnya, dipukul menggunakan palu, dan terakhir ditembak menggunakan meriam yang beratnya mencapai 47 kg. Selanjutnya, ada guru besar di India yang dipercaya sebagai orang sakti karena bisa menghasilkan perhiasan emas dengan tangan kosong. Namanya adalah Satya Sai Baba. Lihat betapa menakjubkan aksinya saat ia memberikan perhiasan emas kepada pengikutnya dari tangannya yang semula kosong ini. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Jawabannya, kabar ini adalah hoax. Satya Sai Baba dikenal dengan tokoh spiritual yang memadukan ajaran Hindu dan Islam. Ia mengklaim sebagai reinkarnasi dari orang-orang suci Hindu terdahulu bernama Sai Baba dari Sirdi yang meninggal dunia di tahun 1918. Pria bernama asli Satya Narayana Raju ini pun mendapatkan banyak pengikut setelah ia mengumumkan reinkarnasi itu di usianya yang masih 14 tahun. Ia pun menyebarkan pengaruh hingga memiliki pengikut mencapai 10 juta orang di 120 negara. Dan meraup dana jutaan dolar dari donasi para pengikutnya di seluruh dunia. Ia pun mendirikan organisasi amal untuk mendanai pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di India. Tapi, pemberitaan pria yang selalu menggunakan jubah berwarna kunyit ini juga tidak terlepas dari kontroversi. Sempat dianggap sesat, bahkan dianggap sebagai dajjal karena semasa hidupnya mengaku dapat menghidupkan orang mati. Tentu kesaktian ini menjadi tidak masuk akal sebab ia sendiri pun ternyata tidak bisa menghindari maut dan akhirnya meninggal dunia di tahun 2011 lalu akibat penyakit pernafasan. Selain itu, ia juga kerap diberitakan terkait penipuan kemampuan magisnya yang menyulap perhiasan emas serta tudingan pelecehan seksual. Sungguh amat membingungkan. Masih ada orang sakti lainnya. Perhatikan video yang sempat viral ini. Terlihat seorang pria berlari dengan cepat di atas air, membuat ia mendapat julukan sebagai The Flash di dunia nyata. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan kebenaran dari video ini. Jadi, apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya, ini adalah hoax. The Flash adalah pahlawan super yang muncul dalam komik yang diterbitkan oleh DC Comics. Ia memiliki berbagai kecepatan super, mulai dari berlari, bergerak, dan berpikir sangat cepat, menggunakan refleks manusia super, dan tampaknya melanggar hukum fisika tertentu. Namun, berbeda dengan pria ini. Awalnya, ia terlihat seperti sedang ingin berenang. Namun yang terjadi, ia malah berlari dengan kencang di atas air. Sayangnya, kebenaran video ini terungkap di kemudian hari, bahwa memang itu adalah video nyata. Tapi, airnya sedang membeku saat ia akan berlari di atasnya. Jadi, wajar jika ia berlari kencang di atas air danau itu. Baik Pop Gengs, kamu masih ingat DP Facts sebelumnya? Aku melempar pertanyaan mengenai mumi yang disebut-sebut sebagai mumi anak singa, kucing, dan buaya ini. Ternyata, ini memang benar-benar mumi beberapa hewan yang berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh arkeolog di Mesir pada tahun 2019 lalu. Kini, mumi hewan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, sekarang, coba kamu lihat video pria yang mampu mengeluarkan asap bahkan api dari dalam mulutnya ini. Apakah ini benar orang sakti atau hanya rekayasa semata? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Baik, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi.
maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.